Yang jelas-jelas kelihatan orang nyelundupin narkoba aja masih bisa banyak masuk dari luar negeri. Boro-boro kita mau ketat ngejaga yang nyelundupin virus. Nah, yang terpenting apa? Gue memberikan di sini bukan hanya kritikan, tapi gue memberikan sebuah solusi yang ini bisa kita lakukan sebenarnya, guys. Kita dari kemarin sibuk ngomongin masalah lockdown dan lockdown. Pakai masker, copot masker. Come on, man. Ini ada hal yang penting lagi mengenai isu global yang ada, global politik yang ada. Kalian tahu nggak sih, tentara-tentara Amerika, kapal-kapal perang Amerika sudah ada di Laut Cina Selatan itu? Sudah mulai mengepung posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Teman-teman semua, hari ini gue mau membahas sedikit mengenai kondisi global dan dampaknya terhadap kondisi politik dan sosial di Indonesia. Jauh-jauh hari sebelum video ini gue tayangkan, gue selalu menyuarakan kepada teman-teman semua bahwa kita semua jangan terlalu panik akan hal ini. Jangan sampai terlalu panik, tetapi kita harus tetap waspada. Apapun kondisinya, apapun konspirasinya yang selalu diucapkan oleh orang-orang, yang selalu didengungkan oleh orang-orang bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi, tetapi kita harus membuat satu grand strategi, grand skenario besar, bagaimana cara kita menghadapi apapun itu konspirasi COVID-19 ini. Gua nggak peduli COVID-19 ini konspirasi atau enggak, gua nggak mau membahas stuck dalam hal itu aja. Tapi yang mau gue diskusikan di sini adalah bagaimana cara kita menghadapi COVID-19 ini. What the next? Apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Yang terpenting di sini teman-teman, selalu gue bicarakan dari jauh-jauh hari sebelumnya bahwa gue merasakan yang namanya COVID-19 ini tidak akan pernah bisa hilang di muka dunia ini. Tidak akan pernah bisa hilang dari muka dunia ini. Kita anggap aja lah COVID-19 itu memang betul ada. Dan nyatanya memang ada gitu loh. Mau kita percaya WHO atau enggak, mau kita percaya lembaga-lembaga yang kredibel atau tidak, tapi intinya dunia membicarakan COVID-19 itu ada. Dan para peneliti-peneliti internasional maupun peneliti-peneliti Indonesia pun menyatakan bahwa COVID-19 itu ada. Apa hal yang terpenting yang harus kita lakukan? Gue merasakan begini, orang selalu meributkan masalah lockdown, tidak lockdown, lockdown, tidak lockdown, lockdown, tidak lockdown, PSBB dan lain-lain. Buat gue ini nggak penting lockdown dan tidak lockdown. Karena gue membuat satu ilustrasi seperti ini ya. Apabila misalnya negara kita di lockdown total oleh pemerintah, dan anggap aja pemerintah misalnya sanggup dalam menangani seluruh efek sampingnya lockdown misalnya, efek samping bagi rakyatnya. Maksudnya efek samping itu misalnya pemerintah siap untuk memberikan bantuan kepada seluruh rakyatnya yang di rumah-rumah itu yang nggak bisa kemana-mana, pokoknya sembako segala macam apapun itu semua sudah dikirimkan oleh pemerintah. Anggap aja seperti itu. Terlockdownkanlah kita misalnya. Anggap jangan 2 minggu, kalau memang ada yang masih memprediksi bahwa COVID-19 itu masih bisa hidup sampai 1 bulan, kita lockdown total 1 bulan misalnya. Apa yang terjadi guys? Lockdown total 1 bulan, kita anggap betul-betul pemerintah serius dalam menangani ini di total lockdown misalnya gitu ya. Oke, virus corona hilang di Indonesia ini. Hilang corona Indonesia ini. Tapi dampak yang lain akan timbul dan banyak sekali dampak lain akan masuk ke Indonesia. Nah, setelah virus itu hilang, selama 1 bulan total kita lockdown dan betul-betul rakyat Indonesia tertib, nggak ada yang ngebandel deh istilahnya, nggak ada yang ngebandel mau keluar rumah, virus corona hilang. Tetapi apakah setelah sebulan itu Indonesia bersih, clear dari corona, corona nggak bisa masuk lagi? Ya corona pasti bisa masuk lagi lah guys. Apa kita nggak buka perdagangan ke asing? Apa kita tidak berhubungan dengan asing? Apakah bandara-bandara kita, pintu-pintu gerbang kita, gate-gate besar kita untuk masuknya imigran ke Indonesia, begitupun sebaliknya, itu tidak kita buka? Ya kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin akan seketat itu kita mengkawal segala sesuatu yang masuk. Loh, orang yang nyelundupin narkoba aja masih bisa banyak yang lolos kok, apalagi nyelundupin virus. Yang jelas-jelas kelihatan orang nyelundupin narkoba aja masih bisa banyak masuk dari luar negeri. Boro-boro kita mau ketat ngejaga yang nyelundupin virus. Nah, yang terpenting apa? Gue memberikan di sini bukan hanya kritikan, tapi gue memberikan sebuah solusi yang ini bisa kita lakukan sebenarnya guys. Apa caranya? Caranya adalah pemerintah bisa
menganalisa atau mengobservasi seluruh korban-korban yang terjangkit COVID ini yang meninggal. Bagaimana caranya? Diobservasilah seluruh korban-korban yang meninggal itu. Kenapa orang yang meninggal itu bisa meninggal? Apa yang bisa diaktifkan oleh COVID-19 sehingga itu menjadi pemicunya orang menjadi meninggal, atau pemicunya orang mengaktifkan segala macam penyakit yang lain-lain, penyakit bawaannya. Nah, hal ini bisa banget diobservasi dan dianalisa oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Sangat bisa sebenarnya. Jangan kita bandingkan dengan, oh Cina seperti ini hasilnya, oh Amerika seperti ini hasilnya. Karena gue masih meyakini jenis virus yang berada di Indonesia dengan di luar negeri itu berbeda. Berdasarkan kondisi lingkungan dan alam yang ada di Indonesia, itu pasti berbeda. Terlebih lagi DNA-nya orang Indonesia dan Amerika pun pasti ada perbedaan di situ. Dan gue meyakini pasti ada perbedaan virus itu. Jadi dari seluruh data dari hasil analisa observasinya korban yang meninggal akibat COVID-19 ini, entah dia menyebabkan penyakit jantung, entah dia menyebabkan penyakit paru, entah dia menyebabkan atau mengaktifkan penyakit bawaan yang lain, itu bisa dianalisa secara khusus apa deltanya yang bisa mengaktifkan penyakit bawaan orang-orang tersebut. Setelah kita bisa mendapatkan faktor penting yang bisa mengaktifkan penyakit bawaan tersebut, kita bisa memetakan langsung. Kita mapping seluruh rakyat Indonesia, siapa aja yang punya delta tersebut, siapa aja yang punya faktor tersebut. Dan orang-orang tersebutlah yang kita lokalisasi. Orang-orang tersebutlah yang kita lockdown lah kalau misal istilah sekarang. Jadi jangan semuanya di lockdown. Jangan semuanya di PSBB. Karena total lockdown dan total PSBB ini akan bisa mengakibatkan dampak ekonomi yang lebih buruk, men. Yang ada orang-orang yang tidak mempunyai faktor atau delta itu sendiri, dia bisa mati bukan karena corona. Dia bisa mati karena kelaparan. Dia bisa mati karena ekonomi. Atau dia bisa mati karena penyakit yang lain yang dia nggak berani ke dokter. Atau bisa mati karena sakit gigi misalnya. Ini kan lucu hal ini. Dan sebenarnya ini hal mudah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi nggak perlu juga kita harus men-screening seluruh penduduk Indonesia, dia terinfeksi corona atau tidak. Yang perlu adalah kita mendatabasekan semuanya, mapping semuanya orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Kalau kita cuma kerjanya ngecek orang corona apa enggak, ya besok habis dicek 2 hari lagi dia ketular, ya bisa lagi kena gitu loh. Jadi nggak akan selesai dan nggak akan berhenti ini. Dan ini sampai kapan? Sampai kapan ini mau dijalanin terus hal-hal seperti ini? Udah banyak banget orang-orang yang jenuh di rumah, nggak ada kerjaan, masih mending kalau cuma jenuh. Udah banyak banget orang yang nggak bisa makan karena corona ini. Udah banyak orang yang mengeluh karena corona ini. Jangankan Pak Presiden, Vasco Rusemi aja yang hanya punya seberapa follower sih, itu setiap hari pasti terima masuk DM, direct message ke gue di Instagram gue tentang keluhan-keluhan mereka masing-masing. Ini sontak membuat gue agak sedikit geram dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Kok kayak nggak serius ya? Jadi nggak usah ngomong di Cina bisa melakukan itu, di Amerika bisa melakukan itu, kita ngikutin di Cina. Nggak usah bangga-banggain Cina deh, dan juga nggak usah bangga-banggain Amerika deh. Dan yang menarik lagi guys, ini lebih penting lagi nih. Kita dari kemarin sibuk ngomongin masalah lockdown dan lockdown, pakai masker, copot masker. Come on man, ini ada hal yang penting lagi mengenai isu global yang ada, global politik yang ada. Kalian tahu nggak sih, tentara-tentara Amerika, kapal-kapal perang Amerika sudah ada di Laut Cina Selatan itu? Sudah mulai mengepung kondisinya. Kalian tahu nggak sih, sudah semakin memanasnya perang dingin ini, yang katanya perang dingin, sudah makin memanas kondisi antara Cina dan Amerika itu. Dan kalau memang betul terjadi perang dunia ketiga yang ada ini, lalu di mana posisi kita? Di mana posisi Indonesia?
Kita mau ngebudak sama siapa? Mau ngebudak sama Cina? Atau mau ngebudak sama Amerika? Terlalu kasar kalau gue bilang kata-kata ngebudak. Ya intinya kita mau bersekutu dengan siapa lah. Kira-kira begitu. Ada lagi berita terbaru bahwa dubes Cina mati di Israel. Dan kematian itu masih misterius. Ini udah lampu merah, bos. Udah lampu merah pertanda ini. Dan rakyat pun juga harus mulai siap dengan pertahanan sipilnya. Bagaimana rakyat juga bisa ikut melindungi negaranya, melindungi dirinya sendiri dengan membantu pemerintah dalam pertahanan Indonesia. Bukan gak mungkin kita kecipratan, bombardir senjata api, dan rudal-rudalan berterbangan saat perang dunia itu. Atau bisa jadi tentara-tentara mereka pun melewati batas-batas kita. Belum tentu hanya batas laut, bisa jadi batas darat. Kalian pernah berpikir nggak mengenai ratusan imigran yang datang ke Indonesia? Apa betul mereka hanya pekerja? Ini kan menjadi big question mark buat kita semua. Bagi para pemuda yang mencoba untuk kritis akan hal ini, kalian coba berpikir, kondisi negara kita saat ini memang sedang darurat. Kita harus akui. Kalau kita mengamati karakteristik dari beberapa negara yang ada, gue coba mengambil dari triangle ini aja lah ya. Misalnya Amerika, Cina, dan Indonesia. Amerika ini adalah negara yang sangat heavy on private sector. Lalu Cina negara yang mempunyai karakter heavy on government. Lalu di mana posisi Indonesia? Yang lucunya Indonesia juga mirip nih sama Cina. Heavy on government. Gue agak miris sebenarnya kalau dengar mirip-mirip sama Cina ini. Enggak, gue bukan ini pasti banyak banget yang komentar di bawah. Wah, lo rasis lo bang, lo begini-begini lo nggak suka sama Cina aja lo emang. Gue bukan nggak suka sama Cina, men. Teman-teman gue banyak yang orang keturunan Cina. Jadi ini perlu ditanamkan ya. Gue bukan nggak suka sama orang-orang yang punya keturunan Cina di Indonesia. Enggak, bukan itu. Yang gue tidak suka adalah orang yang mempunyai pemahaman seperti komunis Cina. Orang yang mempunyai pemahaman sangat kiri seperti komunis Cina. Khususnya di Republik Rakyat Cina, bukan orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah diadu-adu lah begituan. Komentar kalian yang bilang gue rasis, gue apa? Enggak. Temen gue banyak Cina kok. Cina Indonesia maksudnya ya. Dan mereka fine-fine aja. Ya pada intinya gini deh guys. Pada intinya di sini gue mau menghimbau kepada pemerintah. Gue ingin sekali bersuara kepada pemerintah. Semoga pemerintah mendengarkan video ini. Kalian juga bantu share ke video ini ke seluruh sosial media kalian agar pemerintah bisa mendengarkan ide dan usulan gue ini. Kita harus segera mengkanalisasi orang-orang yang punyai faktor delta tersebut. Kita harus lindungi mereka, orang-orang yang bisa berdampak tersebut. Karena nggak mungkin semuanya orang yang berdampak secara fisik. Sesuai dengan penjelasan gue di awal tadi ya. Jadi setelah kita mendapatkan seluruh data dan analisanya, kita menyimpulkan apa deltanya, dan kita cari dan kita mapping semua rakyat Indonesia yang mempunyai delta tersebut, dan kita lindungi total. Pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi total orang-orang yang punya kelemahan ini. Ilustrasinya misalnya, nggak semua orang bisa nyanyi gitu loh. Tapi pemerintah bisa mempetakan siapa aja orang-orang yang bisa nyanyi, siapa aja orang-orang yang pinter nyanyi. Itu bisa dipetakan di situ. Nah, dikumpulkan entah dalam satu tempat atau dalam satu bagian, atau bisa parsial-parsial, tetapi dibuat satu konsep untuk melindungi orang-orang yang bisa nyanyi itu. Dibuat satu konsep di mana orang-orang yang mempunyai faktor delta itu merasa terlindungi, dan kita pun yang tidak memiliki faktor delta itu merasa lebih aman dan bisa bergerak seperti biasanya lagi, kembali normal. Ya teman-teman, kira-kira itulah gambaran singkat dari gua. Semoga kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan ini, yang sebenarnya pun juga sudah gue sampaikan ini dari jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa kita harus membuat skenario ini. Jangan lagi bicara mengenai lockdown dan tidak lockdown, pakai masker dan tidak pakai masker, dihukum nggak pakai masker, nggak dihukum yang nggak pakai masker. Ini nggak penting, men. Kita harus baca hulu dan hilirnya. Analisa inilah yang lebih penting.
Nah teman-teman, coba tuliskan komentar kalian di bawah. Siapa tahu kalian juga punya solusi akan hal ini. Gue yakin kalian juga cerdas-cerdas di sini. Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa sebarkan, share video ini ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.